Semua mau. Hi guys, welcome back to my channel. Mau. Ini mau. Semua mau. Oke, di video kali ini kita masih bahas sekitar ikan cupang. Dan kali ini mau kita bahas adalah mengenai proses breeding atau pemijahan. Sebelumnya kalian pasti sudah menentukan pakan apa yang akan kalian berikan ke burai-burai kalian. Kalau itu sudah ready, nah saat ini kita bisa gas proses breeding alias bikin anaknya. Banyak yang DM gua nanya, bro, gimana sih bedain cupang jantan dan cupang betina? Nah, ini gue jelasin sedikit ciri-ciri perbedaan antara ikan cupang jantan dan betina. Kita mulai dengan yang betina dulu. Yang pasti betina pertama punya bintik telur. Oke. Dan yang kedua biasanya sirip dan ekor betina itu cenderung lebih pendek dibandingkan jantan. Yang ketiga, ikan betina itu kalem, santai bawaannya. Lalu yang keempat, badannya agak sedikit lebar dan perutnya agak sedikit buncit. Ya bisa dibilang semok lah. Lalu yang kelima, warnanya agak kurang cerah sih jika dibandingkan dengan jantan. Oke, gimana dengan jantannya? Jantan yang pertama itu dari awal tuh kelihatan maconya maco. Lalu bisa dilihat dari badannya nggak begitu lebar alias ramping dan yang pasti nggak buncit. Oke. Lalu yang ketiga, dia nggak ada bintik telurnya. Lalu dia lebih agresif. Yang kelima, warnanya lebih ngejreng. Itu perbedaannya. Oke, back to topic. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul ditanyakan ke gua. Contohnya, bro, wadah pemijahannya harus besar apa sih? Bagi gua nggak ada batasannya. Tapi gua saranin minimal sebesar wadah cat 1 kilo. Pertanyaan lainnya, bro, perlu ketapang dan tumbuh-tumbuhan lainnya? Gue pribadi selama ngebreed sampai saat ini nggak pernah pakai tumbuhan dan so far nggak ada masalah. Lalu, bro, betina gue dikejar-kejar jantannya mulu, bro. Nggak apa-apa tuh bro betina gue. Nggak apa-apa, itu proses alami di mana sang jantan berusaha PDKT sekalian menaklukkan si betina. So nggak masalah. Lalu bro, berapa lama sih pemijahannya? Gue pribadi, gue patokin maksimal 2 kali 24 jam. Kalau selama 2 kali 24 jam belum ada tanda-tanda telur, itu gua anggap mereka belum jodoh. Lalu pertanyaan berikutnya, bro, ini udah ada telur belum ya bro? Nah, ini yang sering kita suka bingung. Gue kasih tahu ciri-ciri telur cupang itu warnanya putih ke kuning-kuningan. Nah, kalian bisa lihat di video. Indikator lain yang menunjukkan proses pemijahan atau breeding kalian berhasil itu adalah si betina perutnya mengecil dan dia memojok karena kecapean buat anak. Nah, kalau udah begitu, si betinanya kita angkat saja dan kita kasih makanan yang enak. Lalu ada pertanyaan lagi, kapan telurnya netas? Biasa telur akan menetas keesokan harinya dan itu sekitar 85-90% doang. Nah, terhitung dari mulai menetas ini sampai 4 hari ke depan, si jantan akan menjaga burayak-burayak tersebut. Dan selama 4 hari ini, rajin-rajinlah sifon atau sedot kotoran jika ada dan hati-hati jangan sampai burayak terangkat. Kalau gua pribadi, gua sifon menggunakan pipet dan gua tampung di sebuah wadah. Jika ada burai yang terbawa, bisa kita angkat balik. Lalu, bro, jantan boleh dikasih makan selama proses jaga anak? Boleh aja. Kalau gue kasih di hari ketiga dan itu gue kasih sedikit aja buat ngetes si jantan mau makan atau enggak. Nah, di hari keempat, bapaknya boleh diangkat
Dan untuk buraya-buraya sendiri di hari keempat sudah bisa dikasih makan. Dan yang pasti, debit air kita kurangin kira-kira setinggi 5-10 cm saja. Nah, sampai 2 minggu ke depan itu bisa dibilang adalah fase kritis buraya. Kalian harus perhatikan kebersihan airnya, teratur dalam memberi makan, dan pastikan tidak ada jentik nyamuk. That's all ilmu yang bisa gue bagi ke kalian. Selamat mencoba proses breeding. Jika gagal, coba lagi, dan lagi. So, jika menurut kalian video ini bermanfaat, tolong di like. Jika ada kekurangan, tolong di komen. Dan jangan lupa di subscribe dan di share. Karena berbagi itu indah. Thank you.